Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, kita ke topik lain, Kiai. Ini dalam surah An-Nur, Allah memerintahkan untuk Ghodlul Basor Ghadul basar. atau menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan. Nah, Iya, menjaga pandangan ini maksudnya bagaimana, Kiai? Apakah kemudian juga menjaga pandangan ini hanya semata-mata bagi laki-laki saja iya, atau perempuan juga, Kiai, iya. sebetulnya? Ayat yang berbicara tentang kewajiban manusia untuk menjaga pandangannya dari lawan jenisnya itu memang lengkap buat laki-laki dan buat perempuan. Perempuan. Ayatnya sama di surah An-Nur. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Yang satunya berbunyi qul lil mu'minat buat perempuan yaghuddna min absarihinna, menjaga dari sebagian pandangan. Ini bukan berarti orang yang menjaga pandangan, Oh, saya begitu masuk CNN sini studio, langsung jalannya ngelihat, wah ketabrak lihat itu bawah Mbak Eva. terus ya. Lihat ke bawah. Karena kenapa? Di sini banyak penyiar, banyak perempuan, nggak gitu loh. Tetapi yang diminta, ini ayatnya unik ya. Kata Allah di surah An-Nur, baik laki-laki atau perempuan. Kepada orang laki-laki, yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Kalau menjaga kemaluan yang berkaitan dengan hubungan seks itu maksimal. Nggak ada huruf minnya. Pokoknya kemaluanmu dijaga. ya. Tapi kalau pandangan, itu ada min. Min itu adalah sebagian dari pandangan. Jadi, memandang antara laki-laki dengan perempuan, itu tidak kemudian utuh menjadi haram. Saya di kelas memandang santri saya loh. Saya kadang kelas masuk santrinya 50 gitu sekelas, ya wajar ada yang cantik, saya Iya, tahu kok. iya, Ya, iya. kalau masuk kelas ini banyak yang cantik. Oh, masuk semester ini banyak yang enggak cantik. Misalnya begitu. Itu pasti terlihat kan. Iya, Nah, iya, iya, iya. penglihatan yang sebatas itu halal. Tapi kalau kemudian ada keinginan yang berlanjut dan itu tidak halal dan itu mengandung maksiat, itu menjadi haram. Gitu loh. Jadi menundukkan pandangan itu bukan berarti tidak tahu mana yang cantik dan mana yang tidak cantik. Tapi kalau tahu itu cantik, kamu mau lamar. Gitu loh. Jangan kalau itu cantik, ayo selingkuhi, pacari tanpa tujuan yang dibenarkan oleh agama. Maka Iya. itu namanya ghaddul basar. Kenapa? Karena memang mata itu sumber maksiat kan. Ya dulu kita kalau di pesantren itu bilang, waktu ayat ini saya ngaji ya, tahun 1989. Yang ngajar ini guru saya, Al-Maghfurlah, orang Jepara yang sangat zuhud. Al-Maghfirlahu, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya. Ini Kiai Dr. Abdul Muhid Abdul Fattah. Saya masih ingat betul suasana kelas di tahun 89 itu. Beliau ketika mengatakan, kenapa harus ghaddul basar? Karena asal muasal maksiat itu dari nadrotun, dari pandangan. Habis pandangan, fabtisamun. Biasa senyum tuh. Ceweknya kan disenyumin. Habis disenyumin, fasalamun. Berani ngirim salam itu. Habis fasalamun, biasanya ada fakalamun nih. Mulai ngomong. Habis ngomong, famauidun, janjian. Di kafe mana, di hotel mana, di kota mana. Kemudian famauidun, ada janji di situ, faliqaun, dan ada ketemu. Kalau itu sudah terjadi, biasanya ngerem dari maksiatnya itu sulit. Maka kata agama, jaga pandangan. Karena pandangan yang diiringi oleh hawa nafsu tanpa ada rem secara agama, itu pasti akan menjurus kepada sesuatu yang tidak benar. Makanya kata Nabi itu kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali cerita, ya Rasulullah, di jalan itu kan nggak semuanya benar gitu. Maksudnya apa kata Nabi? Ada perempuan, auratnya tertutup, tapi tersingkap angin. Atau dia pakai baju sudah panjang, tahu-tahu naik ke atas kuda. Iya. Terlihat betisnya, terlihat auratnya. Gimana? Kata Rasulullah, an-nadratul ula. Kalau itu pandangan pertama, itu halal. Itu rezeki dari Allah, kau lihatlah itu. Tapi melotot selanjutnya itu bukan rezeki, itu doyan. Jadi kita ini kalau ngelihat sesuatu itu kan gitu. Wah ini maksiat, misalnya aurat perempuan. Maka kita astagfirullah, tutup matanya.
Jangan astagfirullah tapi matanya tetap ke Masih sana. lihat Lah, terus ya, itu Kiai, yang ya. dikatakan tidak ghaddul basar. Tapi kalau ghaddul basar, dia melihat begitu dia tahu yang dilihat ini tidak diperkenankan oleh agama atau menjurus kepada hal-hal yang salah dalam agama, maka dia tundukkan, dia alihkan pandangannya. Itu yang namanya ghaddul basar. Nah, untuk kemudian menghindari tadi ya Kiai ya, Iya. menjaga pandangan dari yang haram godul basor ini, sebagian wanita kemudian menggunakan cadar Kiai. Oh iya. Nah, sebetulnya bagaimana sih hukumnya menggunakan Iya. cadar ini Kiai? Iya. Apakah memang wajib atau bagaimana Kiai? Menggunakan cadar itu prinsipnya kalau dalam pandangan saya ketika ngaji dengan guru-guru saya itu mubah. Dan tidak boleh loh kemudian mengatakan bahwa cadar itu identik dengan teroris, dengan Islam garis keras ya. Karena saya punya sekali guru-guru yang sangat moderat, mencintai tanah air, toleransi dengan sesama manusia tanpa memperbedakan suku dan agamanya. Tapi istrinya pakai cadar, gitu. Tapi saya juga bertemu dengan orang yang istrinya juga nggak nutup aurat, tapi hidupnya keras kepada sesama orang yang berbeda. Itu tidak harus kemudian kita artikan kepada apa yang sering kita, kalau cadaran itu teroris. Teroris, ya. Cadar itu budaya, ya budaya. Tetapi kemudian agama memberi porsi yang tepat. Porsinya gimana? Dalam mazhab jumhur ulama di dunia ini mengatakan bahwa wajah perempuan itu bukan aurat. Gitu loh, wajah dan kedua telapak tangan. Ini yang diartikan wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minhunna. Itu adalah wajah kemudian dua telapak tangan. Ini yang diikuti oleh semua ulama. Bagaimana kemudian kalau dia menggunakan apa ini? Cadar. Itu hukumnya mubah. Mubahnya di sini boleh jadi karena dia mungkin cantik. Dia khawatir kemudian ini nanti akan menjadi godaan laki-laki. Lebih baik saya menutup ini. Itu bisa jadi kan niatan dia pakai cadar itu baik. Atau dia ingin membatasi pergaulannya. Saya ini kalau tidak pakai cadar nggak bisa jadi orang baik. Kalau sudah cadaran, saya malu dengan cadar saya. Masa sih cadaran colak-colek misalnya. Maka boleh jadi dia pakai cadar ini kan bagus. Sebagai perisai dia dari maksiat. Tetapi boleh jadi dia memakai cadar itu juga bisa jadi dosa loh Mbak Eva. Kenapa? Kalau dia punya rasa isti'la, benar sendiri, suci sendiri. Begitu pakai cadar, dia memandang orang yang tidak cadaran itu menyalahi ajaran agama. Maka boleh jadi cadar yang dia pakai itu hanya dipakai untuk memuaskan kesombongan dirinya. Tapi kalau dia untuk menjaga dirinya sendiri, ya enggak apa-apa. Saya punya keluarga itu tidak ada yang cadaran, keluarga inti saya. Ya, saya punya guru-guru yang terhormat, yang hafal Quran, yang mengerti segala hal dalam syariat. Anak-anaknya juga tidak pakai cadar. Itu menunjukkan bahwa cadar itu bukan bagian pokok dalam kehidupan wanita. Buktinya banyak ya, maka kalau pemirsa dan tidak menjadi bagian ibadah juga ya dan Kiai, tidak ya, bagian dari ya? ibadah karena itu tidak diwajibkan di dalam agama. Yang wajib itu menutup aurat. Jangan sampai nanti Mbak Eva ya, terus Mbak Eva tiba-tiba satu hari cadaran, setiap melihat orang yang sudah menutup semuanya, kamu itu bermaksiat kepada Allah, masih memperlihatkan wajahnya. Ini yang salah. Tapi kalau dia, kenapa kamu cadaran? Saya ingin menjaga diri saya. Itu harus kita hormati, itu harus kita support. Berarti dia akan menjadi yang lebih baik. Jangan kemudian kalau ada orang bercadar kita jadikan gunjingan, tapi kalau ada orang pakai celana pendek, pakai bajunya yang dia udah 20 tahun masih pakai bajunya waktu dia SD, itu masih kita biarkan tanpa omong, itu kan salah ya. Gitu loh. Baiklah, semoga kita menjadi bagian orang-orang yang bijak begitu ya Kiai ya, dalam berbusana dan juga bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari. Kiai, terima kasih atas ilmunya hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya ya Kiai, insya Allah. Pemirsa, usai sudah jumpa kita kali ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga kajian kita hari ini membawa manfaat dan menjadi wasilah kita menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.